Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di podcastnya Are Api. Nah, kali ini bareng aku Sabil selaku Asisten Laboratorium Program Studi Administrasi Publik UMSIDA. Nah, di episode kali ini kita kedatangan mahasiswa yang lumayan aktif nih di kegiatan MBKM. Nah, langsung aja Mbak, boleh diperkenalkan namanya? Halo semuanya, kenalin nama aku Rika Irmawati dari Prodi Administrasi Publik semester 6. Nah, berarti Mbaknya ini udah semester 6 ya, berarti udah kegiatan KKN ya? Iya, sudah. Gimana Mbak, lancar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, selama menjadi mahasiswa 6 semester ini, gimana sih Mbak kegiatannya Mbak Rika selama perkuliahan? Selain ikut kuliah, saya juga aktif di organisasi Hima Ya. dan beberapa mengikuti program dari kampus seperti magang UHP dan magang di desa. Nah, Mbak Rika kan tadi sudah menyebutkan kalau Mbak Rika itu pernah mengikuti kegiatan MBKM UMSIDA yang UHP atau UMSIDA Humanity Project. Nah, boleh dijelaskan nggak Mbak, gimana awal mulanya Mbak Rika tertarik sehingga daftar di kegiatan UHP ini hingga sampai akhirnya Mbak Rika lolos di UHP ini? Waktu itu awalnya sih dapat info dari teman-teman, sama cari-cari info ke Prodi juga, sama kayak searching gitu persyaratannya apa aja, seperti kayak mahasiswa aktif, transkrip nilai, ada IPK-nya, batas IPK-nya juga. Terus dari persyaratan itu kita diseleksi. Jadi kita diseleksi dari pihak penyelenggara UHP-nya. Nah, berarti untuk mahasiswa lain yang pengen lolos kegiatan UHP juga ini ya, harus rajin-rajin cari informasi juga ya. Iya, pastinya. Nah, setelah lolos di kegiatan UHP ini, Mbak Rika ditempatkan di mana ya? Waktu itu di MDMC, tepatnya di PDM, Di sebelah Semam, ya. Nah, selama kegiatan UHP ini, Mbak Rika diajarkan untuk apa saja ya? Karena kan mengingat UHP ini singkatan dari UMSIDA Humanity Project, sepertinya itu lebih ke kegiatan sosial ya. Sedangkan kita di administrasi publik ini diajarkan tentang kepemerintahan. Nah, jadi Mbak Rika selama kegiatan MBKM UHP itu dapat apa aja? Waktu itu pastinya waktu pertemuan awal kita diberi pembekalan dari pihak MDMC-nya kayak teori-teori tentang kebencanaan, bagaimana cara tepat dan tanggap menghadapi bencana alam yang khususnya di sekolah atau di kampus gitu. Apalagi kan Sidoarjo terkenal rawan bencana gitu ya, seperti kayak air putih beliung, banjir juga, sama kayak ada lumpur lapindo gitu. Nah, Mbak Rika ini kan mahasiswa administrasi publik ya. Kesulitan nggak sih dalam adaptasi waktu kegiatan UHP ini? Alhamdulillah sih enggak ya, karena banyak teman-teman juga yang bantu, sama pihak dari MDMC-nya itu kayak ngasih wawasan luas gitu loh ke kita, jadi kita sangat terbantu di sana, nggak kesulitan sama sekali. Nah, selama kurang lebih 3 bulan Mbak Rika mengikuti kegiatan UHP ini, pengalaman apa sih yang Mbak Rika dapatkan yang mungkin nggak bisa Mbak Rika peroleh ketika kegiatan di kelas? Pengalaman yang saya dapatkan waktu ikut program UHP ini, yang pertama kayak lebih mengerti gitu bagaimana cara cepat dan tanggap apabila terjadi bencana, khususnya di kampus atau di sekolah. Yang kedua, yakni bisa membantu masyarakat yang terdampak bencana. Waktu itu pernah juga terjadi angin puting beliung. Jadi kami membantu di bagian dapur waktu itu, jadi bagian konsumsi, membantu para bapak-bapak di sana kayak seperti menyediakan konsumsi dan membantu kayak apabila diperlukan untuk menolong ibu-ibunya di sana juga. Nah, selain pengalaman yang lumayan menyenangkan itu, benefit apa sih yang Mbak Rika dapatkan dari kegiatan UHP ini? Yang pertama sih waktu itu kita dapat biaya operasional dari kampus sama konversi SKS juga. Jadi nanti untuk nabung SKS biar di semester 8-nya kosong ya Mbak? Iya. Nah, selain itu tadi Mbak Rika kan juga menyebutkan kalau Mbak Rika juga lolos kegiatan magang di desa. Nah,
apa motivasi Mbak Rika yang Mbak Rika jadikan pegangan nih mau ikut kegiatan magang di desa. Nah, untuk magang ini Mbak Rika ditempatkan di mana? Untuk magang ini saya bertempat di kantor desa Kedung Banteng, Tanggulangit. Oh, Tanggulangit. Nah, motivasi apa sih yang Mbak Rika genggam hingga Mbak Rika pengen ikut kegiatan magang ini? Pastinya sih kayak belajar buat penerapan teori-teori yang didapat dari kampus di dunia kerja pastinya, sama kayak mengenal dunia kerja di pemerintahan pastinya, juga kayak mengenal banyak karakter petugas di desa, cara pelayanan juga, cara pelayanan di desa seperti apa. Nah, untuk kegiatan magang ini kan merupakan magang MBKM dari Prodi ya. Iya. Nah, itu gimana sih Mbak? Mungkin mahasiswa baru AP kan pasti belum tahu ya gimana caranya. Nah, gimana caranya sih Mbak untuk bisa lolos di kegiatan magang MBKM Prodi ini? Pastinya sih cari informasi ya, karena informasi itu bisa didapatkan dari mana ya, saja. Ya, seperti kayak dari teman-teman juga bisa cari informasi, dari prodi juga bisa. Di sosmednya Prodi juga banyak. Ya, jadi pastinya lebih aktif cari-cari informasi lagi di sosial media ataupun tanya-tanya ke prodi juga. Nah, ini reminder juga ya buat para mahasiswa AP yang mungkin mau ikut kegiatan MBKM, mungkin bingung dapat informasinya dari mana. Nah, itu kalian bisa tanya-tanya di prodi, ada Mbak Ana juga, mungkin juga langsung ke Bu Irul bisa. Terus juga bisa aktif nih cari informasi di webnya AP ada, terus Instagramnya AP juga ada. Nah, untuk kegiatan balik lagi nih Mbak ya, untuk kegiatan magang di desa ini berlangsungnya berapa bulan ya Mbak? Jadi kita berlangsungnya 4 bulan, dari bulan Maret akhir sampai tanggal 28 Juni. Oh, berarti baru ya Mbak? Baru. Nah, berhubung masih baru nih, Mbak Rika sendiri di sana udah ngapain aja? Mungkin boleh diceritakan meskipun masih baru ya kan? Ya. Pastinya kita di sana bantu di pelayanannya. Yeah. Jadi kita melayani surat administratif, jadi kayak KTP, KK, akte gitu, kayak surat kematian, surat usaha, surat domisili juga. Waktu itu di desa ada acara juga namanya musyawarah desa. Jadi teman-teman dari UNSIDA juga dibantu buat jadi panitia di sana. Oh, oke. Nah, sejauh ini kan Mbak Rika udah ikut kegiatan MBKM di UHP dan juga magang. Nah, harapan apa sih yang Mbak Rika inginkan untuk program AP, untuk program studi administrasi publik ke depannya? Pastinya sih semoga lebih banyak lagi program-program yang seperti ini, karena ini sangat membantu mahasiswa juga. Sangat diminati mahasiswa juga. Dan semoga AP lebih maju juga ya, dan lebih bisa menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui kegiatan MBKM ini ya. Nah, terakhir nih Mbak, pesan dan kesannya, mungkin pesan dulu nih, pesannya Mbak Rika untuk mahasiswa mungkin di bawahnya Mbak Rika, semesternya di bawahnya Mbak Rika yang mau ikut kegiatan MBKM. Yang pertama sih itu tadi ya, jangan bosan-bosan buat cari informasi juga. Yang kedua tuh kayak aktif juga di organisasi kampus, kan banyak, kayak di AP kan ada HIMA, ada BEM juga. Nah, selain itu kesannya Mbak Rika nih selama 6 semester menjadi mahasiswa program studi administrasi publik ini seperti apa? Alhamdulillah sih kayak banyak pengalaman juga, banyak teori-teori yang didapat dari kampus juga, seperti kayak teori bagaimana memberikan pelayanan yang baik gitu kan? Iya, ke masyarakat juga. Jadi kita tuh kayak paham gitu gimana cara melayani masyarakat. Kan kita bertemu dengan berbagai karakter juga masyarakat waktu di desa. Jadi itu sangat bermanfaat pada teori-teori yang didapat di kampus. Oke, terima kasih ya Mbak Rika sudah mau berbagi pengalamannya di podcast API ini. Semoga kedepannya
program yang Barika ikuti ini berjalan dengan lancar. Amin. Dan juga puasanya semoga lancar ya. Oke teman-teman, itu saja dari kita berdua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.